Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat permata, bertemu lagi kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, kali ini kita masih di tema 1 ya, untuk kelas 5 SD tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, kali ini kita lanjut ke subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pendalaman materi, ingat, untuk yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah, tekan tombol subscribe, dan kemudian jangan lupa untuk like dan share atau bagikan video ini kepada teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke pendalaman materi. Kali ini kita akan belajar subtema 2 manusia dan lingkungan pada pembelajaran 1. Nah, pembelajaran 1 kali ini tentang aktivitas sehari-hari yang memanfaatkan kerja organ gerak. Nah, di sini manusia menggerakkan organ gerak yang terdiri dari otot dan tulang. Ya, ingat, organ gerak itu terdiri dari otot dan tulang. Nah, untuk otot ini adalah alat gerak atau organ gerak aktif, sedangkan tulang adalah organ gerak pasif. Baik, di sini ada beberapa contoh aktivitas memanfaatkan kerja organ gerak. Misalnya kita bersepeda, berjalan, berlari, dan menari. Nah, saat kita melakukan aktivitas ini, kita akan menggerakkan atau memanfaatkan kerja organ gerak kita, otot dan tulang. Dan kemudian sangat penting bagi kita untuk memelihara kesehatan otot dan tulang kita. Nah, bagaimana supaya agar otot dan tulang tetap kuat? Nah, kita dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta menjaga pola makan teratur. Nah, apa ya contoh makanan yang memang baik untuk otot dan tulang? Nah, makanan yang sehat tentunya untuk pertumbuhan tulang dan otot adalah makanan yang paling banyak mengandung protein dan kalsium. Antara lain di sini ada susu, daging, sayur mayur, dan telur. Baik, kemudian kita lanjutkan di sini tentang masih mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Ya, ingat ya, kita ulang lagi bahwa ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Berarti yang paling penting itu disebut ide pokok. Nah, untuk sebuah teks itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Ya, misalnya 2 atau 3 atau lebih paragraf. Nah, sedangkan untuk setiap paragraf itu tentunya memiliki ide pokok yang berbeda. Nah, untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok ya, memudahkan kita dalam menentukan ide pokok, bisa digunakan tabel. Nah, contohnya di sini ya, seperti apa? Contohnya di sini ada disiapkan teks bacaan tentang manfaat bersepeda. Di sini terdapat 3 paragraf. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Nah, di sini kita akan menentukan di mana letak ide pokok untuk paragraf pertama, di mana letak ide pokok untuk paragraf kedua, dan di mana letak ide pokok untuk paragraf ketiga. Nah, untuk paragraf pertama, ayo kita baca bersama-sama. Untuk paragraf pertama, kita cari bersama-sama di mana letak ide pokok. Apakah di awal paragraf atau di akhir paragraf? Baca bersama-sama ya. Bersepeda pada pagi hari sangat menyenangkan dan menyehatkan tubuh. Bersepeda pada pagi hari menyenangkan karena udara sejuk
masih sejuk. Selain itu, kita masih bisa menikmati keindahan di sekitar jalan yang kita lalui. Bersepeda pada pagi hari sangat bagus bagi kesehatan tubuh jika kita melakukannya secara rutin. Nah, di mana kira-kira letak ide pokoknya? Ya, ide pokoknya adalah bersepeda pada pagi hari sangat menyenangkan dan menyehatkan tubuh. Ini adalah ide pokoknya. Kenapa? Karena di sini ada penjelasan untuk ide pokok ini. Pagi hari menyenangkan. Kenapa? Karena udara masih sejuk. Nah, dijelaskan oleh kalimat yang kedua ini, ya. Kemudian menyehatkan. Kenapa menyehatkan? Menyehatkan jika kita melakukannya secara rutin. Nah, berarti ini adalah ide pokoknya. Kita buatkan tabel seperti ini, ya. Untuk mempermudahnya dibuatkan tabel. Ide pokok paragraf pertama atau ke-1 yaitu bersepeda pada pagi hari sangat menyenangkan dan menyehatkan tubuh. Kemudian kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan lagi untuk paragraf ke-2. Nah, paragraf kedua kita baca bersama-sama lagi. Bersepeda mampu membakar kalori dalam tubuh. Bersepeda dapat membakar kalori sekitar 300 kalori per jam dengan kecepatan sedang. Sementara itu bersepeda dengan kecepatan relatif cepat dapat membakar 400 kalori per jam. Nah, di mana letak ide pokok? Apakah di awal atau di akhir? Ya, ide pokoknya ada di awal, yaitu bersepeda mampu membakar kalori dalam tubuh. Ini yang paling penting, yang utamanya. Kenapa? Nah, dijelaskan oleh kalimat kedua. Ya, seperti apa membakar kalorinya? Nah, di sini membakar kalori jika kecepatannya sedang 300 kalori per jam. Sedangkan kalau kecepatannya relatif cepat membakar 400 kalori per jam. Nah, letakkan ide pokoknya di tabel ini. Ya. Ini ide pokok paragraf kedua, yaitu bersepeda mampu membakar kalori dalam tubuh. Nah, ternyata mudah ya sahabat dalam menentukan ide pokok dalam teks atau bacaan. Nah, jika sahabat sudah memahami materi tentang organ gerak, ya, dan juga contoh mengidentifikasi ide pokok dalam teks, silakan sahabat Permata untuk menjawab soal uji kompetensi. Di sini ada 5 soal. Ya, soal yang pertama, bersepeda merupakan aktivitas yang memanfaatkan kerja organ. Nah, organ apa? Kemudian yang kedua, dalam melakukan gerakan. Nah, manusia menggerakkan apa nih? Organ gerak apa? Ya, manusia menggerakkan organ gerak yang terdiri atas 1, 2. Ada tadi di materinya. Kemudian yang ketiga, contoh makanan yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot. Nah, apa saja tadi contoh makanan yang baik atau yang sehat? Nah, kemudian bacalah teks berikut. Nah, ini ada teks bacaan hanya terdiri dari 1 paragraf. Ini untuk soal nomor 4. Ide pokok paragraf di atas adalah, nah, cari ide pokoknya. Kemudian untuk soal nomor 5, aku bermain ke rumah Dito dengan mengayuh titik-titik. Nah, ini ada 5 soal. Silakan sahabat Permata kerjakan, ya, jawab soal ini. Nah, kita berarti untuk pembelajaran pertama sudah selesai, ya. Nah, baiklah, pesan untuk sahabat Permata bahwa orang terpelajar, ingat, orang terpelajar itu menggunakan waktu luangnya untuk belajar, jadi tidak sia-sia waktunya. Baik, terima kasih sahabat Permata untuk perhatiannya, sudah bersedia ya menyimak video ini, video pembelajaran ini. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya, video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.